Penyidik Zarov mengumpulkan uang itu sejak masih jadi pejabat MA pada Ini bukan yang 2024. 2022. Uang itu diduga merupakan gratifikasi yang diterima Zarov karena menjadi perantara pengurusan sejumlah perkara di Mahkamah Agung. Yang ini beritanya. Apa? Amelia Sabara terpidana kasus korupsi pertambangan nikel menangis usai sidang putusan di Pengadilan Negeri Kendari. Terbukti Amelia Sabara menghalang-halangi penyidikan korupsi pertambangan nikel di Blok Mandiodo, Konawe Utara. Amelia Sabara meminta penyidik Kejaksaan Tinggi Sultra untuk menunda penyidikan dengan mengancam mengenal petinggi Kejaksaan Agung. Majelis Hakim akhirnya memutuskan Amelia Sabara divonis 3 tahun. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Mungkin pepatah ini yang pas untuk disematkan pada sosok Dinar Candy. Disc jockey asal tanah air yang belakangan ini banyak mengungkap kisah tertipu uang miliknya sampai miliaran rupiah. Kisah pertama adalah kerugian Dinar Candy sebanyak miliaran rupiah lantaran tertipu bisnis investasi usaha perkapalan dengan sang mantan pacar yang dikenal sebagai Ko Apex. Namun belakangan terkuak kisah lain jika Dinar Candy tertipu uang sebesar 5 miliar rupiah dari seorang sahabat yang juga adalah mantan sahabat dekat Nikita Mirzani. Hal ini terungkap dari unggahan story Nikita Mirzani yang menyebut nama Fitri Salhuteru sahabatnya dulu. Dalam unggahan instastory-nya, Nikita Mirzani mengungkap bahwasannya Dinar Candy mentransfer uang kepada Fitri Salhuteru sebesar 5 miliar rupiah dengan tujuan agar Fitri membantu menyelesaikan kasus hukum yang tengah dialaminya lewat bantuan oknum orang yang punya kuasa. Dengan kata lain, Fitri dituding jadi perantara alias makelar untuk oknum mafia hukum. Namun cerita yang diungkapkan oleh Nikita Mirzani sendiri nyatanya masih abu-abu kebenarannya. Pasalnya, selain karena Nikita Mirzani sendiri diketahui sedang bersatu dengan Fitri Salhuteru, cerita ini juga belum diakui secara gamblang oleh Dinar Candy. Jadi kalau yang rame di netizen tuh belum tentu benar seperti itu. Jadi kan ini kan aku sebenarnya belum ngomong kemana-mana ya. Kemarin tuh aku diem-diem. Kalian tahu nggak kasus 2024? Yang melibatkan Kejaksaan Agung terkait dugaan terkait kasus Markus duit 5M yang disetor 400. Tahu nggak 2024? Tahu nggak yang tadi pertama aku putar 2024 5M ternyata yang disetor 400. Tahu? Kayak gitu yang katanya bisa bantu, gitu. Katanya bisa bantu, bisa urus, bisa bantu, bla 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 bla. Yang bisa bantu katanya gitu, yang kenal banyak petinggi kata dia. Kena. Coba. Bisa? Iya kan? Gitu semua.
Cocok. Nah, itulah contohnya KE 2024 yang Markus ini. Jadi mau kayak mana lagi? Sabun cuci piring digunakan untuk mencuci piring. Lihat berita maklar kasus Ivan Sugianto Pengusaha Surabaya Ivan Sugianto pelaku yang memaksa siswa sujud dan menggonggong diduga merupakan maklar kasus. Ivan disebut sering membantu orang-orang yang ditangkap, terutama kasus judi online agar tidak dipenjarakan. Isu itu muncul seusai akun X @faridhcrb mengungkap bahwa ia menerima pesan dari seorang pria yang mengaku sebagai mantan pemain judi online. Pria itu mengaku ditangkap pada November 2023. Kena aku nanti. Ya, kurang ajar kau. Lantang kali mulutnya. Ya, lantang kali mulut dia. Rizaldi hanya tertunduk saat Satuan Unit Reserse Polsek Sukaraja menggiringnya. Dia ditangkap setelah aksi penipuannya terbongkar. Selama ini pemuda berusia 21 tahun ini beraksi sebagai maklar kasus. Ia menjanjikan para korban mampu mengeluarkan keluarga dari tahanan dengan imbalan sejumlah uang. Kepada polisi, pelaku mengaku memiliki kenalan polisi di Polsek Pelabuhan. Astagfirullah. Inilah senjata yang digunakan pelaku untuk menjerat korban. Karena dia minta bantuan ke saya dan saya kemudian ada kenalan di Polres Purbalatu. Ternyata mediasi itu nggak berhasil. Dan awalnya apabila si Manap tidak keluar, saya akan kembalikan uang tersebut. Belum uang tersebut. Karena saya dipakai apa, Kang? Saya sudah kasihkan ke polisi, Pak, untuk kebutuhan mediasi. Ke polisi, Pak, bukan saya yang pegang uang itu. Percaya Pak Agung, MA, Zarov Richard. Penangkapan ini disinyalir karena Zarov terlibat kasus suap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur. iming pelaku, korban pun menyerahkan uang hingga 15 juta rupiah. Pada persidangan pemeriksaan saksi Zarov Richard, jaksa menghadirkan 3 saksi. Ya, Banyak kali kasus orang yang ya, Kak, ya. Ngeri kali. Kalian nungguin apa? Kalian nungguin apa di sini? Nungguin apa? Tanya. Ngupingin apa? Ngupingin apa? Anak rantau. Long time no see. Nungguin apa? Sore. Apa yang mau kalian tunggu di sini? Apa? Apa cerita lagi? Apa? Nungguin. Kok nungguin apa sih? Nungguin Mambel baca novel. Nunggu apa? Nunggu taksi lu. Ojek. Kak? Siap bun. Di sini nggak ada urusan jualan. Lalap, benci kali ya, Wak. Tahap apa? diganti. Itu bisa jadi seperti itu. Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Jadi ini persoalan serius saya kira. Seorang kepala negara itu nggak boleh diam menyaksikan hal-hal yang tidak becus. Bagus, berarti positif. Tadi ditanya Rakyat Bersuara malam ini pukul 8:30 live dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Rakyat Bersuara malam ini pukul 8:30 live
Kabinet Merah Putih akan dievaluasi dan siap diganti. Bisa jadi seperti itu. Aiman Wicaksono. Kurang 1 triliun. 1 triliun. 1.000 miliar, luar biasa. Iya, 1.000 miliar itu hanya berapa perkara? Hanya berapa perkara? Yang ketemu, yang nggak ketemu. Luar biasa. Nanti kita bongkar soal itu ya. Susno. Oke. Silakan Mas Susno. Baik. Dan ini yang kemarin juga meminta untuk bersuara yang sangat kritis terhadap Mahkamah Agung, Bung Refli Harun. Pakar Takut. HP ku panas. Menurut kalian? Nuyut aja. Gimana? Atut nggak ti? Atut nggak ti? Ikan dalam kolam. Masa ikan dalam? Kok aneh-aneh lah nama kau kak. Ikan dalam kolam. Atut ih. Atut ih. Iya karena HP ku letak. Kuping kau nggak mungkin nggak dengar suaraku. Emang nggak dengar suaraku? Oh ya, enggak nanti aja yang itu. Ini aku pakai ini. Ya, kiss. Apa cerita? Emang benar DRL katanya penangguhan? Itu beneran? Dia keluar. Oi. Emang iya? Iya emang. Udah keluar. Serangan panik anxiety. Jadi yang kemarin waktu aku ngobrol sama Bang Sunan sama Doktif, ingat gak? Yang kita bertiga ngobrol. Bener kan? Pakai cerita lama, ya kan? Kaset kusut, iya kan? Habis sakit, nah apalagi kuhap yang baru, iya kan? Kuhap yang baru, udah. Kalau sakit tidak boleh ditahan, iya nggak sih? Kalau sakit nggak boleh ditahan, habis cerita. Iya nggak? Jadi dia udah di rumah sakit gitu, dirawat. Iya.